Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmatnya, ridhonya, hidayahnya pada kita semua, supaya kita dapat menjalani kehidupan di dunia fana ini sesuai dengan kehendaknya. Untuk kita mencapai dan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi pada hari kiamat di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu daripada amalan yang membolehkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah kita mesti mengikuti, mematuhi peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan buat kita di dalam usaha kita mencari, mendapatkan rezeki yang Allah telah tetapkan buat kita. Sebagaimana yang kita telah maklumi bersama, bahwa kewajiban yang Allah bebankan pada kita, yang kita banyak menggunakan waktu dan umur yang Ia berikan pada kita, yakni mencari rezeki keperluan hidup kita. Maksudnya, benar bahwa Allah wajibkan kita solat, tapi solat hanya perlukan beberapa jam sehari semalam. Benar Allah wajibkan kita berpuasa, tetapi hanya sebulan dalam 1 tahun. Benar Allah wajibkan kita pergi haji, menunaikan haji, tapi hanya sekali seumur hidup. Betul bahwa Allah mewajibkan kita bayar zakat, tapi kan hanya dalam jumlah yang kecil, setahun sekali. Allah perintahkan kita untuk baca Quran, iya. Untuk tolong orang, iya.
Tapi rupa-rupanya perintah Allah yang kita wajib lakukan, kerjakan, yang kita perlu masa yang lebih, perlu tenaga yang lebih, yakni mencari rezeki. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itu kita perlu masa yang lama, yang panjang, tenaga yang lebih. Sehingga sebagian umur kita memang untuk itu. Sekarang kita bayangkan, jika dalam usaha kita mencari rezeki ini tidak menepati syariat Islam, betapa ruginya lah kita dunia akhirat. Karena sebagian besar daripada umur kita, kita peruntukkan untuk itu. Sebab itulah memahami dan seterusnya mengamalkan garis panduan, termasuklah akhlak dan etika yang ditetapkan oleh agama dalam usaha kita mencari rezeki yang Allah telah peruntukkan buat kita, perkara yang sangat-sangat penting. Sekadar untuk mengingatkan semula, apa yang kita pelajari ini, yakni disampaikan oleh seorang yang alim, namanya Abu Lais As-Samarqandi. Ada 5 etika yang perlu dipenuhi. Yang pertama dahulu telah kita pelajari alla yu'akhkhira syai'an min faraidillah li ajli kasbi wa likul naqsu fiha. Mudahnya poin pertama, kesimpulan penting, jika kita mau Allah berikan apa yang kita minta, apa yang kita nak daripadanya, cara yang paling berkesan dan Allah ridho ialah penuhi terlebih dahulu apa yang Allah minta daripada kita. Jangan kita berharap Allah memberikan apa yang kita minta darinya, sedangkan kita tak mahu memberikan apa yang Allah minta dari kita. Apa yang Allah minta daripada kita, mematuhi, buat suruhannya, tinggal larangannya, itu saja. Bila itu kita sudah pastikan, apa yang kita minta pada Allah, nanti Allah akan berikan dengan mudah. Sehingga rugi sekali seseorang yang berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan daripada Allah, tapi dengan cara mengabaikan, tidak mengambil berat peraturan Allah. Itu poin pertama dahulu. Poin yang keduanya, dalam usaha kita menjadi tidak boleh menyusahkan orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh merusakkan ciptaan Allah yang lain. Jangan hanya kerana ingin senang, mudah menyusahkan orang. Jangan hanya karena ingin untung banyak, lalu merugikan orang dengan menipunya. Jangan terlalu gairah untuk mengejar kemajuan hingga kita merusakkan alam sekitar. Ini tidak menepati agama Islam. Kita boleh memajukan bumi Allah untuk kejayaan kita. Tapi Allah larang kita merusakkan alam sekitar kita. Dalam bahasa agama, kita dilarang oleh untuk merusak mizan dalam Al-Quran. Mungkin dalam bahasa kita biasa diterjemahkan walaupun kurang tepat, ekosistem. Hutan-hutan boleh kita tebang untuk kita mendapatkan rezeki Allah. Tapi jangan sampai merusak, menghilangkan fungsi hutan bagi menjaga kelangsungan hidup kita.
Gunung boleh kita ratakan. Jadikan tempat-tempat kediaman. Tapi janganlah sampai menghilangkan sama sekali fungsi gunung yang Allah telah tetapkan. Sebab kalau bumi sudah tidak punya gunung, bumi sudah tidak punya hutan, ya Allah, bukan kebahagiaan yang kita dapat, tapi kesengsaraan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quran. La tufsidu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu janganlah merusak bumi. Buat kerusakan di bawah bumi karena kamu terlalu mengejar sangat kesenangan hidup sehingga bumi kamu rusakkan. Selepas Allah memperbaikinya. Wala tawalla wa idza tawalla sa'fil ardi yufsida fiha aba yuhlika kartha wa nasla. Apabila mereka berpaling ya, berusaha, keras sibuk dalam mencari rezeki di muka bumi Allah, yang penting dapat, lalu mereka menimbulkan kerusakan. Allahu Akbar. Rusak alam sekitar, rusak nilai-nilai kemanusiaan. Masya Allah. Akhlak-akhlak yang mulia, merusak, Allah kata, yuhlikal harsa, merusak tanaman. Tengok bila semua hutan sudah dibutakkan, kata Allah. Hutan kayu ditukar jadi hutan batu. Wan nasla, merusak generasi. Kita boleh memajukan kehidupan kita dengan berbagai teknologi, membina berbagai bangunan untuk menjahterkan hidup, tapi kita tidak boleh merusak, merubuhkan akhlak dan moral bangsa, lebih-lebih lagi generasi masa depan. Apa artinya kita mendapatkan apa yang kita cari dalam bekerja, tapi generasi kita rusak moralnya, rusak pendidikannya, rusak akhlaknya. Ini dilarang oleh agama. Jadi mesti seimbang. Karena memang itulah sunnatullah. Wassama'a rafa'aha wa wadu'al mizan. Ala tadghaw fil mizan. Langit aku tinggikan, kata Allah, dan aku letakkan mizan, keseimbangan. Jarak antara satu planet dengan planet yang lain, Allah seimbangkan. Tak boleh terlalu jauh, tak boleh terlalu dekat. Posisi bumi di hadapan matahari, dekat sangat pun tak boleh, jauh sangat pun tak boleh. Bumi dicipta Allah dengan pelbagai ciptaannya. Ada hutannya, ada gunungnya, ada airnya, ada udaranya. Tapi sebaik, kalau ini dirusak, oh, subhanallah. Sehingga berlaku seperti mana yang sekarang dikenal sebagai perubahan iklim dunia. Climate change. Climate change. Ada istilah yang kadang-kadang ya kita bingung memahaminya. Taghayyurul manakh dalam bahasa Arabnya. Pemanasan global. Global warming. Apakah itu yang Allah ciptakan semenjak Allah cipta bumi? Sehingga climate change melanda kita, global warming kita, bumi sudah macam tidak atau kurang sesuai dihuni oleh manusia. Keadaan bumi sudah tidak seperti mana sejuta tahun yang lalu. Salah siapa itu? Semua itu ya ini salah kita. Dalam usaha manusia mengejar kemewahan hidup, merusak alam sekitarnya sehingga Allahu Akbar. Berbagai masalah. Disebabkan mungkin ya oleh gas rumah kaca dipanggil. Terus karbon dioksida yang di sana beraktiviti kita. Pembakaran bahan-bahan bakar fosil, umpamanya minyak, arang batu, penebangan hutan, aktivitas pertanian untuk perumahan yang tidak terkawal, subhanallah. Akhirnya rusak. Ada istilah climate change itu. Istilah global warming itu. Jadi, meningkatnya
Karbon dioksida dilepaskan begitu mudah. CO2 sehingga begitu banyak di ruang angkasa kita. Gas-gas metana, CH4, banyak juga. Atau mungkin nitrous oksida, N2O. Bayangkan kan, ini benda-benda yang sebenarnya tidak boleh wujud. Atau dikurangi seminimum yang boleh agar bumi tetap selesa dihuni. Bayangkan kalau atmosfera sudah rusak, ozonosfera sudah koyak rabak, bayangkan. Ya, bumi kita sudah merasa tidak aman, selamat untuk dihuni. Bahaya-bahaya yang mengancam bumi, yang turun daripada luar angkasa, datang dalam angkasa, tidak lagi mampu dilindungi oleh atmosfera kita. Bukan, atmosfera sudah kita rusak. Dan rusak itu akibat kecerobohan kita dalam mengejar rezeki Allah, menggali rezeki Allah, sehingga merusak keseimbangan mizan ekosistem. Ini sebenarnya Quran sudah cerita dalam 1400 tahun dahulu. Sudah tidak beretika manusia memakmurkan bumi. Quran sudah beritahu benda-benda seperti ini. Hanya perlulah dikaji, difahami sehingga nampak apa kata Quran itu. Dan itu tidak boleh dilarang. Yang ketiga, yakni kita telah pelajari mencari rezeki, yakni untuk memenuhi keperluan hidup, bukan untuk memenuhi keinginan. Kalau memenuhi keinginan, akhirnya hawa nafsu yang menjadi yang mengarahkannya, yang menjadi imamnya. Memenuhi keperluan pada diri sendiri, keluarganya, jiran-jiran susah, keperluan untuk akhiratnya sehingga boleh punya simpanan di akhirat. Itu keperluan. Sila. Karena kita ini belum merasa cukup dengan bekalan yang kita nak bawa di akhirat. Coba, apakah ada di antara kita yang merasa sudah cukup bekalannya di akhirat? Belum ada kan? Sudah cukup pahalanya? Belum kan? Maka peluang masih ada. Tambahlah. Membawa pahala ke akhirat. Dengan bersedekah. Sedekah itu dengan harta kena dicari dahulu. Sebab itu selagi orang masih belum cukup pahalanya yang dari akhirat, selagi itulah orang pasti akan terus bekerja bagi menambahkan bekalannya. Bekerja yang beretika. Dan yang terakhir, yang keempat yang kita pelajari pada siri lepas, ini saya rasa mengalih jam sekalian, karena ya bagi saya sangat penting. Allah yastahid nafsahu fil kasbi jiddan. Tidaklah berlebihan dalam bukan satu usaha dan satu pekerjaan, jangan terlalu berlebihan sehingga fokus itu saja. Sedangkan kewajiban yang Allah berikan pada kita bukan hanya mencari rezeki. Bahwa mencari rezeki yang halal itu kewajiban kita, iya. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang lain yang mesti dilaksanakan semuanya. Kewajiban pada sini, kewajiban orang lain, pada orang tua, sebagai anak, kewajiban belajar, kewajiban solat, kewajiban puasa, kewajiban tolong orang, kewajiban jadi terlalu banyak kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban menjaga ahli keluarga, jangan sampai ada yang tersentuh api neraka. Coba bayangkan kalau orang hanya fokus pada career, pada kerjaya. Walaupun akhirnya berjaya. Tapi apa arti kejayaan jika keluarganya terabaikan, akhirnya rusak semuanya. Hancur keluarganya, hancur zuriatnya, hancur masyarakatnya. Itu tadi saya katakan. Boleh memajukan beban fisikal, tapi jangan dengan merubuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan korbankan etika, akhlak yang mulia. Karena kita ini makhluk yang ada unsur zohiriahnya, fisikanya, juga ada unsur rohaniahnya. Rohaniahnya.
Betul, kita perlu makan. Jasad kita perlu zat makanan agar kita sehat. Tapi ingat, kita ni ada jiwa yang juga perlu makanan. Janganlah kita berusaha untuk mendapatkan makanan yang cukup, tapi jiwa kita merana kelaparan. Wa'iyadzubillah. Sebab itulah jemaah sekalian, untuk memperjelas poin yang keempat ini, bahawa dalam kehidupan ini kita banyak tugasan yang perlu dilakukan, tidak boleh hanya tumpu pada satu saja, tak boleh hanya ibadah di masjid saja. Rumah tangga dibiarkan, hak jiran dibiarkan, bekerja tak boleh. Atau bekerja saja, tapi hak pada Allah dibiarkan, tak boleh. Nah, agar kita ini seimbang jemaah sekalian dalam melaksanakan tugasan yang Allah berikan, semua tugasan itu dapat kita jayakan. Berikut ini jemaah sekalian ada satu garis panduan, ya. Yang bagi lil akili, ini untuk poin yang keempat, ya. Saya tambahkan penjelasan saya untuk poin keempat, sambungan daripada yang kita pelajari minggu lepas. Yang bagi lil akili ayaj'ala arba'a sa'atin min naharihi mukhassasatin li umuri muhimmah. Sebaiknya, sewajibnya, bagi orang yang berakal itu, hendaklah menjadikan waktu siang dan malamnya, ia bagi menjadi 4 bagian. 4 macam. Waktu 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu, ibaratnya, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, kita bagi menjadi 4. Waktu itu hendaklah kita bagi. Ini time management yang menurut agama Islam. Dan insya-Allah kalau time management mengikut syariat Islam ini kita praktikkan, di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Apa 4 perkara? 4 bagian waktu. Atau waktu kita wajib bagi jadi 4 ini. Ini time management menurut Islam, ya. Yang pertama, hendaklah kita punya sa'atun limunajati rabbihi. Dalam hidup ini, hendaklah kita punya masa, punya waktu untuk yang kita perlukan untuk bermunajat kepada Allah. Bermunajat. Ya, mungkin dengan solatnya, dengan zikirnya. Munajat itu mana asalnya berbisik, jamaah sekalian. Berbisik. Jadi kita berkata-kata, bercakap, melakukan suara, yang dengar hanya kita saja. Orang lain tak perlu dengar. Merintih pada Allah, zikir pada Allah, memohon pada Allah, munajat pada Allah. Mungkin dalam solatnya, mungkin dalam wiridnya, mungkin dalam baca Al-Qurannya, mesti ada masa untuk itu. Sa'atu khalwat ma'allah. Perlu cari masa yang kita tak diganggu oleh urusan yang lain. Kalau dalam Islam kan ada istilahnya, apa namanya? Iktikaf. Nah, itu contohnya. Iktikaf. Betul-betul meninggalkan, tidak mungkin sama sekali urusan yang lain saat itu, kecuali hanya tadarruk, merintih, merendah diri kepada Allah semata-mata. Setiap kita adalah punya waktu untuk ini. Siapapun kita. Mau rakyat biasa ke atau pemimpin negara yang punya kesibukan ke, sebagai orang Muslim, mesti dan kita akan menjawabkan perbuatan kita. Bagaimana mungkin seorang hamba lupa akan Tuhannya? Macam mana nanti kita berjumpa dengannya?
Sedangkan semasa di dunia kita menikmati pemberiannya tanpa kita minta. Menghirup oksigennya untuk memudahkan kita hidup. Tanpa kita minta, dia bagi oksigen. Dia yang memastikan jantung kita berfungsi dengan baik hingga saat ini tanpa usaha kita. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita tak pernah, bahasa mudahnya lah, tak pernah berkholwat dengan dia. Kholwat itu maknanya menyendiri. Cuba usahakan cari masa, kita lepaskan semua bebanan pada masa itu, karena kita ingin fokus kepada Allah saja. Sebut namanya, tadarruk, kalau solat sekhusuk-khusuknya, baca Quran sekhusuknya. Tak, lepaskan segala bebanan. Siapapun kita. Karena ini rahsia kejayaan dunia dan akhirat yang paling penting. Hamba yang sentiasa punya hubungan yang harmoni dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, Allah Rabbul Jalil. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita hendaklah punya masa. Kita peruntukkan sebagai masa kita ini untuk apa? Sa'atun li muhasabatin nafsihi. Ada masa untuk kita muhasabah. Ada masa untuk kita introspeksi. Self-correction. Bagi diri kita sendiri ini. Sa'atun yuraji'u fihal abdu a'malahu wa aqwalahu. Wa yuhasibu nafsahu ala taksir wa yatubu ilallah. Malam hari kan mungkin ada beberapa ketika saya kira, ya Allah, siang hari tadi aku buat itu, adakah yang aku buat sepanjang hari tadi membolehkan aku dapat pahala diridai oleh Allah? Atau gamaknya yang aku lakukan siang hari tadi menyebabkan aku dimurka oleh Allah? Tanya pada diri sendiri, muhasabah. Buat usaha, kira-kira dulu. Kita sendiri yang mengaudit kita sendiri. Kalaulah yang kita lakukan siang hari tadi membolehkan kita dapat pahala, syukurlah pada Allah, terima kasihlah pada Allah. Sujud syukurlah pada Allah, terima kasih Allah, dan mohon agar Allah beri kita istiqamah. Tapi sebaliknya, jika apa yang kita lakukan siang hari tadi perbuatan yang Allah tak suka, yang menyebabkan kita dapat dosa, segeralah mohon ampun saya itu. Muhasabah itu pentingnya sekali. Apa saja dalam hidup ini, kan mesti kita macam mana agak ini. Yang kita buat ini macam mana? Ya kita cek semula. Contoh, ada orang ngarang buku, tulis buku. Buku itu sebelum diterbitkan, pastilah pengarangnya tengok dulu, cek dulu, betul tak ada tak yang silap. Setelah dia yakin semuanya betul, baru diantar pada penerbit untuk diterbitkan. Iya. Kendaraan sebelum dijual, ada kilang di Malaysia, kilang Proton. Itu sekali, secara manual ke, secara otomatik, pakai komputer ke, bahkan di test drive. Setelah puas hati sungguh semua sistem elektroniknya berfungsi dengan baik. Semua fizikalnya tidak cantik, tak ada skru yang longgar. Barulah dijual. Minta maaf. Bahkan penerbit-penerbit filem, penerbit drama bersiri, telenovela, sebelum filem yang dibuatnya itu, yang makan masa untuk syutingnya saja berbulan-bulan. Untuk tayangan 2 jam, syutingnya berbulan-bulan. Sebelum ditayangkan, kan diedit dulu, ada proses editing dulu. Mana yang tak elok, mana scene yang tak elok, potong, mana elok juga. Sehingga menjadi
Film yang sangat menarik. Bayangkan kalau film yang pembuatan yang penggambaran selama 6 bulan, semua ditayangkan. Jadi cerita apa tak menarik cerita itu. Kena dia. Nah, itu namanya muhasabah. Kita punya buku, rekod amalan. Malaikat yang tulis yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk. Dosa, pahala, surga, neraka. Ada tuh. Suatu hari, report card ini akan diserahkan kepada Allah. Malaikat yang dikuasai akan diserahkan kepada Allah sebagai bukti pendakwaan kita. Mati ya, masuk alam kubur, buku itu akan dibuka buku pendakwaan. Nah, sebelum buku report card ini kita serahkan pada Allah, sebelum Allah minta, kita cek dululah. Mana yang kurang betul kita betulkan. Mana yang salah kita betulkan. Mana yang kok kita luruskan. Yang baik kita tambah. Ini kurang baik kita tambahkan baiknya. Bila kita dah puas hati semuanya, suatu saat bila Allah panggil kita, ya puas hati kita. Jangan sampai buku rekod amalan kita yang suatu saat akan diserahkan pada Allah, kita tak pernah cek. Itu kena ada masa untuk cek. Namanya muhasabah. Muhasabah diri. Umar pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab oleh kamu diri kamu sebelum kamu dihisab nanti di akhirat. Apa saja cikgu yang mengajar, rekod satu ini macam mana, dicek. Oh, satu ini yang aku dah buat, ini aku belum buat, ini boleh ditingkatkan. Ya, akhirnya meningkat nanti profesi keguruannya. Seorang peniaga, katalah buka kedai, 1 tahun, cek semua buat audit pula. Kenapa ni aku masa itu bulan itu kena untung banyak, yang bulan ini untung sikit, yang ini untung rugi macam mana? Apa punca aku rugi? Apa yang akan aku boleh untung? Nampaknya sudah untung, tapi yang buatnya cek. Diperbetulkan yang kurang betul, diluruskan yang masih bengkok. Semua hidup ni perlu muhasabah dalam semua hal. Dalam semua hal. Ya, orang nak buat majlis, nak disusun rapi, itu pun cek balik. Cek balik macam mana ni, betul ke tak betul. Lepas itu dibuat lagi. Macam mana? Allah. Apalagi dalam beramal. Dan amal itu sama ada menyebabkan kita ke surga atau ke neraka. Tiba-tiba kita tak pernah cek, tak pernah muhasabah. Rugi. Pastikan. Yang kedua ini, dalam hidup kita mesti ada masa, ada peruntukan umur, masa untuk muhasabah. Muhasabah. Mana baik diteruskan, mana baik jangan langsung tak buat muhasabah. Yang ketiga, sa'atun limujalasati ahlil ilmi. Masya Allah. Yang ketiga adalah kita punya masa untuk kita sentiasa bergaul, berdekatan, bersahabat, bermujalasah dengan ahli ilmu. Bahasa awamnya, dalam hidup ini kita mesti ada peruntukan masa untuk belajar. Ya, untuk belajar. Tidak mungkin orang akan melakukan perbuatan dengan betul kalau jika ia tak ada ilmu. Bagaimana mungkin orang berjaya perniagaan, ilmu perniagaan tak tahu? Bagaimana ia akan memasuki dunia perakaunan, accounting. Diakui sebagai seorang account, sedangkan dia tak pernah belajar tentang accounting ni. Jika ingin memasuki dunia ekonomi, kena belajar tentang ekonomi. Ingin masuki dunia import-export, ya kena faham. Ilmu itu penting. Nah, sekarang kita ingin hidup diridhoi oleh Allah di dunia, masuk surga di akhirat,
Kena ada ilmunya lah. Kita mesti mempelajari ilmu untuk membolehkan hidup kita diridhoi di akhirat masuk surga. Jadi mesti sa'atun yatanum fil abdu umur dinihi wa dunyahu. Peruntukan masa untuk belajar. Sama ada belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita di sini, di dunia. Kalau nak bertani, ya belajar ilmu pertanian. Kalau nak berkebun, belajar ilmu kebunan. Kalau nak masak, belajar ilmu masak. Kalau nak berniaga, belajar ilmu perniagaan. Kalau nak jadi umpamanya saintis, ya belajarlah kuasalah ilmu-ilmu berkaitan dengan sains. Dan juga ilmu-ilmu agama. Ilmu akhirat, alam barzah, pahala, surga. Was'alhum amma yas'alun. Tanya pada yang tahu. Bermakna menambah ilmu, mendapatkan ilmu, belajar itu satu kewajiban. Setiap manusia mesti ada masa, program masa untuk itu. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Minta maaf ini contoh. Contohnya agak nakal lah nih. Jangankan kita nak masuk surga ya mas kalian. Jangankan kita nak masuk surga tak mau belajar, tak perlu ilmu. Orang yang ingin masuk neraka pun belajar masuk neraka. Orang yang nanti akan masuk neraka pun belajar ilmu tentang macam mana masuk neraka. Contohnya, judi itu haram. Betul? Judi itu haram. Berdosa. Azabnya neraka. Tapi orang nak berjaya judi pun belajar tentang judi. Macam mana supaya sentiasa menang. Bayangkan. Nak judi pun kena tahu ilmu judi. Karena dia tak nak kalah. Macam mana caranya menang supaya ini. Wah, itu kan ilmu yang mengapa dia masuk neraka. Orang nak mencuri. Pencuri. Nak rompak bank. Wih, ada ilmunya. Ada ilmu pencuri. Tak ada orang lain itu menjadi pencuri. Pencuri mesti macam mana supaya aku bisa mencuri. Dapat banyak. Tidak tertangkap. Tidak dapat dikesan. Kalau dikejar boleh melepaskan diri. Wih, banyak ilmunya. Sampai tempat itu. Nanti kalau aku itu, kalau polis dah itu, aku lari ke mana? Walhal mencuri itu berdosa dan azabnya neraka. Itu pun belajar. Kalau orang nak masuk, yang nak masuk neraka pun belajar, cari ilmu tentang nak masuk surga. Takkan kita yang ingin masuk surga tak nak belajar. Alhamdulillah. Sekarang kesadaran sudah mulai ada berbanding dulu-dulu. Belajar tentang agama, nak betulkan agamanya, nak ini. Itu wajib tuh hukumnya. Mesti ada masa ketiga ini. Belajar, cari ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nakkan dunia, hendaklah ia ada ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa saya yang nakkan kehidupan sejahtera di akhirat, hendaklah ia berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendakkan dunia dan akhirat, hendaklah ia berilmu. Ilmu itu penting. Wahyu pertama, kalimat pertama pada wahyu pertama yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tengok. Baca wahyu pertama yang Nabi terima. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal insan. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masya-Allah. Itu apa tu? Cerita ilmu. Baca. Kaji. Research, buat kajian tentang ciptaan Allah. Kalau kamu nak kenal aku, kata Allah, kaji ciptaanku. Kaji bumi, kaji langit, kaji air, kaji tanah, kaji hutan, kaji besi, kaji api, kaji energi, kaji kulit, kaji mata, kaji rambut, kaji. Allah suruh kaji. Kamu nanti akan kenal aku. Iqra' bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Hatta tengok.
Coba kalau kamu ingin tahu asal-usul kamu dari mana, supaya nanti kamu sedar siapa kamu, kaji ciptaanku yang bernama manusia. Kamu manusia, kaji. Kamu dicipta, aku cipta dari apa? Apa sifat kamu? Tengok. Ilmu tentang manusia, daripada rambut hingga ke, kuku, jiwanya, itu ilmu pertama yang Allah suruh kita pelajarinya. Iqra wal akram. Baca. Nanti Allah akan bagi kamu ilmu. Lagi banyak. Lagi lama kamu belajar, lagi banyak ilmu yang kamu dapat. Ini janji Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajar dengan kolam. Kolam itu penulisan. Itu paling berkesan. Tulisan, tulis, bacaan, dan itu. Allamal insana malam ya'lam. Allah berjanji. Allah akan memberikan ilmu kepada manusia, apa saja ilmu yang dia tak pernah ketahui sebelumnya. So, ayat pertama, wahyu pertama yang Nabi Muhammad itu cerita tentang menuntut ilmu. Siapa yang nak senang di dunia? Dengan ilmu. Siapa nak untung dapat perniagaan? Ada ilmu. Siapa nak berjaya dalam kerjanya? Ada ilmu. Siapa yang nakkan akhirat? Perlu ilmu. Siapa nak dunia akhirat? Ada ilmu. Jadi semangat cari ilmu ini tidak boleh kurang. Pepatah Arab mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, memulai daripada buayan hingga liang lahat. Maknanya sepanjang hayat. Lifelong education lah. Tak ada pencen rupanya cari ilmu ini. Tapi itulah, jamaah sekalian. Ya, kadang adalah gejala-gejala yang kurang baik atau tidak baik, bahkan yang melanda sesetengah generasi anak muda kita. Kemudahan belajar dah disediakan. Kalau tak mampu nak bayar biaya belajar, syaratnya pandai bagi beasiswa. Minat ilmu apa yang dia pelajari, dah tersedia bidangnya. Percuma. Kadang-kadang Masya Allah, bantuan buku dah siap disediakan. Tapi masih ada pelajar kita, anak muda yang tak nak belajar. Sedih sekali. Dan kalau belajar pun tak bersungguh-sungguh. Macam daripada tidak. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Sehingga dahulu pernah kita pelajari tajuk filosofi Iqra atau Iqra dan pembentukan tamadun. Dahulu pernah kita pelajari dan saya pernah menyimpulkan, akan seperti apa bangsa negara ini, akan seperti apa warga negara ini masa depan bergantung kepada generasi mudanya hari ini. Ada tak semangat untuk menguasai ilmu? Ada tak semangat untuk belajar? Kalaulah generasi mudanya hari ini semuanya punya semangat untuk belajar berkobar, bahagia kita. Masa depan bangsa negeri ini cemerlang. Tapi kalau masa generasi mudanya hari ini malas belajar, malas menuntut ilmu, ya nampaknya keadaan masa depan bangsa suatu negara memprihatinkanlah. Ada masa untuk belajar. Karena itu masa ketiga. Jenis masa yang keempat, yang kita mesti punya peruntukan masa yang keempat. Jadi masa yang Allah berikan itu kita bagi jadi 4. 1/4, ibaratnya gitu. Ini cara mudah ya, walaupun pelaksananya tidaklah seperti itu. 1/4-nya suku untuk munajat pada Allah sebagai hamba abdi, khusyuk, tawaduk. 1 suku lagi untuk muhasabah,
agar report card yang kita serahkan itu betul-betul kita puas hati. Karena kita sudah buat audit sendiri sebelum diaudit oleh Allah. Suku yang ketiga yakni untuk belajar, menuntut ilmu. Apa sekarang sudah banyak kemudahan. Ilmu dunia atau ilmu agama. Kedua-duanya kena kuasai. Ayat Quran, hadis Nabi terlalu banyak yang menyuruh kita menguasai ilmu. Quran banyak, hadis banyak. Dan yang keempat, masa yang perhatikan ini, kita mesti ada masa, kita punya untuk apa? Sa'atun li talabir rizqil halal. Mesti ada masa untuk kita mencari rezeki yang halal. Maknanya bekerja. Bekerja. Nah, ini yang tajuk kita ini. Wa yasatun yas'a fiyal abdu li kasbi rizkihi bitariqin halalin. Seorang insan yang berakal pasti punya masa untuk menyisihkan masanya sebagai masa untuk bekerja, mencari rezeki yang halal. Wa ya'malu fiha bima yu'abidu alaihi wa ala usrati bin nafi. Dan akan bekerja bersungguh-sungguh bagi memenuhi keperluan dirinya, keperluan ahli keluarganya, memberi manfaat pada dirinya, pada orang lain, dan seterusnya. Inilah time management menurut Islam. Saya yakin, ya mas sekalian, sudah lebih tahu bila cerita tentang time management. Alam barat tak tahulah macam mana time management, wallahu alam saya tak tahu. Saya tahu time management, pengurusan masa yang membolehkan orang fid dunia hasanah, fil akhirih hasanah. Islam memberitahu kepada kita, bagilah masa kamu menjadi 4. Maksudnya, pertama, kamu masih ada masa yang kamu khususkan, fokus hanya untuk tadarruk pada Allah, munajat pada Allah. Masa itu jangan ingat yang lain. Contohnya, kalau kita sudah soal qiyamul lail, ya jangan fikir-fikir yang lain lah. Kalau kita sudah iktikaf, ya sudah. Yang lain, jangan bawa-bawa dalam pikiran kita sedang iktikaf. Kita sedang bermunajat di raudhah, sudah. Pikiran tentang urusan perniagaan, urusan keluarga, urusan yang lain, tinggalkan saat itu. Sehingga masa untuk kita munajat itu betul-betul berkualiti. Walaupun mungkin hanya sejam 2, tapi sangat berkualiti. Kesannya luar biasa untuk hati kita. Bak kata orang, ibarat kita ini bateri yang sudah hampir kong. Jiwa kita ibarat bateri sudah hampir kong. Dengan munajat yang berkualiti, walaupun hanya sejam 2, bateri itu kena charge penuh balik. Semangat. Karena ada itu. Ada masa untuk muhasabah. Masa muhasabah, sudah. Jangan fikir yang lain. Ini betul ke salah? Kenapa aku buat macam itu ya tempoh hari? Kenapa tapi ini Allah yang aku buat minggu lepas ni salah ni. Kan saya mohon ampun. Yang itu betul. Kena. Karena suatu hari, suatu saat, pasti report card ini kita serahkan pada Allah dan Allah akan nilai, Allah akan beri balasan sesuai dengan apa yang dalam report card itu. Bayangkan kalau salahnya, merahnya lebih banyak daripada yang pangkahnya lebih banyak, gagalnya lebih banyak daripada yang lulus. Allahu Akbar. Yang ketiganya, kita punya masa kita untuk menambah ilmu. Mesti ada masa untuk ilmu. Dan juga tak kalah pentingnya, yang keempat, ada masa untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Bagi memenuhi keperluan diri, keluarga, dan orang di bawah. Inilah time management yang Islamik. Minta maaf. Kami saya contoh ya. Ini contoh betul ya mas kalian. Ini contoh betul nih. Pernah saya alami. Tanpa ada niat untuk kondem atau tapi bisa saya dapat pengajaran yang luar biasa. Ketika tahun 1997
dahulu. Ya, hampir apa 30 tahun yang lalu lah. 29, 8 tahun yang lalu. Saya baru pindah ke tempat saya ini, ke Damansara. Waktu itu ya bangunan belum banyak macam sekarang, jalan pun masih sepi. Bahkan di belakang Pak Masa itu ada kawasan apa namanya ini kilang-kilang, belum banyak kilang. Tapi kemudian sudah ada jalan bukan main besar-besar, lebar. Tapi kilang belum banyak lah, sepi. Jadi tiap pagi saya melihat rumah saya itu macam ada kapal terbang tiap hari. Nanti katanya, ih, rendahnya kapal terbang ni dekat pula. Ya, saya fikir itu kapal terbang nak landing di Subang Airport. Karena main di situ. Dan, rupanya, tapi kenapa kapal itu nampak kecil? Tak macam mana, jadi saya pun teringinlah karena pagi-pagi nak jogging. Tempat itu sepi, jadi bagus untuk jogging itu. Subhanallah, saya terkejut sungguh karena saya tak pernah terbayang. Rupanya adalah orang main tu kapal terbang mainan pakai remote control tu, perlawan sono macam tu. Patutlah rendah-rendah sangat. Dan sekali lagi minta maaf, sekali minta maaf, saya tak ada rasa untuk merendahkannya. Yang melakukan ini, yang terlibat, yang buat kerja main kapal tu. Kita semua orang-orang yang dah pencin. Waktu dah pencin. Saya tahu umurnya ada yang sudah 65 ke atas lah. Ada 60, 70. Ada. Dan datang dari jauh. Ada dari Cerah, dari Kajang, dari Bangi, dari Ampang. Jadi saya pun teringin lah waktu itu, ya 30 tahun yang lalu, dia katakan ya masih muda lah. Jadi pun saya duduk lah tanya, burak-burak kenalan. Saya tanya, dari mana dah kenal-kenal? Macam ini hari-hari ke Pak Cik? Saya kata main ini. Ya, buat hari ya paling banyak seminggu 4 kali lah katanya. Yang main macam ni seminggu 4 kali katanya. 1 minggu 4 kali bayangkan. Dari pukul berapa Cik? Ya, daripada pagi tadi. Dan pukul 8, pukul 7. Sampailah nanti dah sampai pukul 11 katanya. Oh, hari-hari Pak Cik macam tu. Ya. Tapi kalau dah balik macam ni, balik-balik kita baliklah. Minum-minum dan kawan-kawan ni. Cari sarapan. Lepas tu, balik, mandi, macam tu. Mandi mungkin baca surat khabar, macam tu. Ni, saya petang ni. Itu petang tidur, katanya. Itulah rutin harian saya, katanya. Allah Allah. Waktu saya agak terkejut. Minta maaf ya, ini real pengalaman saya dan saya tak ada niat untuk mengkondem orang itu. Dan saya tu berfikir, Allah dah bagi masa yang banyak. Umur pun sudah bukan muda karena 65, paling muda waktu 65, ada yang 70, ada yang 73, ada yang rezeki Allah berikan, datang semua kepada kita. Pakai mainan dan mahal rupanya itu juga. Bayangkan 1 minggu 4 kali, setiap main tu sampai 3-4 jam untuk main itu. Balik nanti kata makan, habis makan-makan, minum-minum, balik, penat, mandi, baca surat khabar, waktu atau penat mungkin turun tidur. Macam itu dijadikan aktiviti harian, bayangkan. Coba kalaulah gaya hidup seperti ini kita nilai daripada apa yang kita pelajari. Masa time management Islam. Mana yang kena orang ini? Nak kata pertama, bukan juga. Masa untuk munajat, bukan. Takkan munajat dengan begitu. Masa untuk muhasabah diri juga tidak ada. Allahu Akbar. Masa untuk mencari ilmu juga tidak ada. Nak dikatakan masa untuk cari rezeki yang halal juga tidak. Wah, kalau 4 ini kita abaikan, rugi. Sangat-sangat rugi. Itulah. Karena memang dunia ini tempat untuk kita beramal. Bukan tempat untuk berehat-rehat. Ad-dunya darul amal.
Darul bala wal amal, la jaza. Dunia ini adalah negeri ujian, negeri untuk bekerja, beramal, bukan negeri untuk mendapatkan balasan. Bukan. Wal akhiratu darul jaza, darul hisab wal jaza lal amal. Akhirat adalah negeri hisab, di sana kita akan hisab, negeri untuk kita terima balasan, bukan negeri untuk beramal. Di akhirat itu negeri hisab, negeri balasan bagi amalan. Di akhirat tidak lagi ada perintah amalan. Sedangkan hisab dan balasan yang kita akan terima di akhirat bergantung amal kita di dunia. Sekarang bagaimana? Kalau di dunia kita tidak ada amalan. Kita salah memanage waktu kita. Ruginya lah. Sangat-sangat rugi. Sedangkan dalam hadis Nabi, jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau Allah itu nak jika Allah nak tunjukkan atau misalnya bila Allah nak menyayangi hambanya, tanda Allah sayang hambanya. Apakah tanda bukti bahwa Allah menyayangi hambanya? Begini. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fi mal amal. Ya Rasulullah, amalan apalah yang perlu kita lakukan jika kita mau masuk surga dan jika kita tak nak masuk neraka? Orang ini sudah berumur. Jumpa Nabi, tanya pada Nabi, ya Rasul, untuk mengisi baki umurku yang seperti ini, agaknya amal apa ya Rasul? Yang bila aku lakukan, memudahkan aku masuk surga dan menghalang aku masuk neraka. Apa jawab Nabi? Idza khalaqallahu al-abda lil jannati. Oh kawan-kawan, apabila Allah telah menciptakan hambanya dan Allah menghendaki hambanya itu sebagai ahli surga, istamalahu bi'amali ahli jannah. Allah akan sibukkan hamba tersebut untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Tahu lagi. Apabila Allah menciptakan dan menghendaki hambanya ini sebagai ahli surga, tandanya apa? Allah sibukkan hamba ini ketika ia berada di penghujung hayatnya, lebih-lebih saja, sibuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Ya, 4 tadi dilakukan. Mungkin yang keempat dah tak boleh lagi. Mencari yang halal mungkin sudah tidak mampu. Sudah cukup dan mungkin ditumpuan pada yang 3 barangkali. Hatta yamuta ala amalin min a'mali jannah. Sehingga nanti bila ajal menemuinya, orang ini sedang melakukan amalan ahli surga. Ya Allah, bertuahnya lah. Karena dia menyibukkan diri untuk melakukan amal surga. Ini, minta maaf ya, saya kata ini orang yang sudah berumur. Tanya pada Nabi, nak mengisi sakit bagi umur ni, ya Rasul, amalan apa ya yang memberikan aku masuk surga, tak masuk neraka? Nabi bagi tahu itu, kalau Allah menghendaki, mencipta dan memberi amal masuk surga, ia akan disibukkan dengan amalan surga. Sehingga nanti bila ajal menjemputnya, ia sedang melakukan amalan ahli surga. Mungkin dia sedang bermunajat pada Allah. Ajal menjemputnya, bertuah dia.
Mungkin dia sedang muhasabah diri, menangis-nangis karena menyesali kesilapan yang lepas sambil istighfar. Mungkin sedang muhasabah karena nampak dalam rekod amalnya, ya Allah banyaknya kesalahan aku. Takut akan azab Allah, menangis, mohon ampun. Mungkin saat itu malakul maut datang, bertuah orang ini. Atau mungkin dia sedang berada di majelis ilmu, ingin mendapatkan ilmu daripada Allah, menghilangkan kejahilan, untuk jadikan panduan, dan mungkin meninggal saat itu. Allahu Akbar. Ini janji Nabi, ini Nabi bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Sesiapa saja yang keluar di jalan Allah mencari ilmu, siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia fi sabilillah, sehingga ia balik. Maknanya status orang tu fi sabilillah. Semasa pergi cari ilmu, berada di majlis ilmu, hingga balik statusnya fi sabilillah. Maksudnya apa? Bila ia meninggal saat itu, ia mati syahid. Namanya syahid akhirat. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang keluar, memasuki sebatang jalan, lalu jalan, tujuan nak cari ilmu. Tak kira di sini sama, ilmu di sini jangan ditentukan hanya ilmu bab halal haram aja. Ilmu dunia dan ilmu akhirat syaratnya karena Allah. Dia ingin berjaya, lalu belajar. Dia ingin jadi pakar ekonomi yang Islamik, maka belajar tentang ekonomi Islam. Dia ingin menjadi seorang saintis yang mukmin, maka belajar sains. Dia ingin menjadi usahawan mukmin seperti Abdul bin Auf, maka dia belajar tentang ilmu keusahawanan umpamanya. Niatnya karena Allah. Walaupun yang pelajari ilmu itu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Bayangkan. Siapa yang keluar mencari ilmu, jalan, Allah mudahkan jalannya ke surga. Sehingga Nabi kata, Allah akan sibukkan dia dengan amal surga, sehingga apabila ia mati, ajal menjemputnya, ia sedang melakukan amalan ahli surga. Mungkin sedang munajat, mungkin sedang muhasabah diri, mungkin sedang cari ilmu. Wa idza khalaqallahu al-'abda lin-nar, dan apabila Allah menciptakan dan menghendaki hambanya itu sebagai ahli neraka, apa tandanya? Istakmalahu bi amali ahli nar. Allah sibukkan dia untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Mana amalan-amalan yang berdosa, larangan Allah. Walaupun minta maaf, sudah minta maaf lah. Umur sudah lanjut, tapi masih banyak melakukan maksiat. Itu tanda amalan neraka. Hatta yamuta ala amalin min amali ahli nar. Sehingga nanti apabila ajal menjemputnya, ia sedang melakukan amalan ahli neraka. Sedang melakukan amalan yang ditegah oleh Allah. Subhanallah. Wa ya'kulu bihin nar, dan ia akan masuk neraka. Hati-hati. Tapi kalau kita menggunakan waktu yang Allah berikan pada kita, dalam 4 tadi. Kalau bukan untuk yang pertama, kita gunakan yang kedua. Kalau tidak yang kedua, keempat. Tapi yang 4. Sebab 4 itu time management Islamic. Lillahi ta'ala. Sama ada kita masih muda, sudah pada tua, atau sudah lanjut usia. Bila ajal sedang menjemput kita. Ajal menjemput kita. Kita pula berada pada salah satu dari 4 waktu. Jadi, Allahu Akbar. Allah ridha kita. Dan Allah akan terima kita di surganya. Allahumma amin. Allah. Saya itu, waktu saya ya belum ini sangat, hanya heran gitu aja. Kemana lah orang sudah pencet saya itu, tapi hari-hari 1 minggu 4 kali, paling tidak 3-4 jam hanya untuk suka-suka mainan itu. Wah, itu hanya mainan budak-budak. Jadi dalam hati saya, ya memanglah saya waktu memang tak mampu lah sebab kosnya mahal. Saya tanya harganya berapa nih pakcik yang ini, sudah ini. Tapi kalau rusak pun ada yang pun mahal juga. Allah. Dengan kos lagi datang daripada jauh dan
Macam itu kah? Mungkin, macam mana? Mungkinlah dikata 4 hari seminggu. Mungkin yang 3 hari untuk wirid, mana tak tahu. Tapi yang saya pikir, takkan rugi. 3-4 jam hanya untuk itu. Bayangkan. Jika sekiranya ajal menjemput kita ketika kita sedang buat lagu seperti itu. Pasti timbul rasa takut dalam hati kita. Pasti timbul rasa takut. Inilah jemaah sekalian. Betapa pentingnya masa yang Allah peruntukkan pada kita, yang sewajibnya kita manfaatkan, kita bagi menjadi 4 itu. Ya, saya tekankan, ini time management Islamik. Time management ala orang Barat, saya tidak tahu. Karena saya tidak diajar itu, jadi saya tidak tahulah. Jamaah mungkin lebih tahu. Mungkinlah ada pakar-pakar motivasi, motivator di barat yang kita dijemput company besar, bayar puluhan ribu, tak tahulah kita tentang time management, tak tahu untuk apa time management. Tapi kalau ini tengok, ada masa untuk mencari rezeki yang halal. Bekerja, ya betul. Tapi untuk bekerja, mesti ada ilmu. Masya Allah. Dan niat bekerja, mesti betul sebagaimana yang Quran perintahkan. Bukan bekerja untuk takatur, untuk bermegah-megah, untuk lagi dosa lagi. Inilah Islam itu agama paling sempurna, menggerak, mendorong manusia jadi maju, hebat dunia dan akhirat, dan diridhai oleh Allah. Diridhai Allah. Jadi ada masa untuk munajat, taqarrub pada Allah SWT menjadi diri, ada masa untuk muhasabah, buat audit untuk diri sendiri ya, koreksi diri sendiri. Kalau dijumpai amalannya dia kalau salah, bisa diperhatikan, mohon ampun, bertaubat. Kalau yang dilakukan itu benda yang baik tapi masih cuai, ya diperbaiki. Dan kena rajin menuntut ilmu. Sama ada menuntut ilmu apa dengan bersemuka atau mungkin dengan buku, dengan bacaan, dengan apa sajalah. Bagi menambahkan pengetahuannya, kefahamannya tentang dunia dan akhiratnya. Dunia akhiratnya. Bagaimana orang Islam memandang dunia dan isinya? Perlu ilmu. Kalau kita, pandangan kita, persepsi kita tentang dunia ini betul, ya kita kena ilmu Islam. Islam ini menyuruh kita melihat dunia seperti apa. Itu kena ada ilmu. Islam menyuruh kita memandang, menilai kehidupan itu seperti apa. Ya kena tanya Islam. Apa pandangan Islam tentang kehidupan? Apa pandangan Islam tentang dunia dan isinya? Apa pandangan Islam tentang tujuan hidup? Itu semua perlu ilmu. Sekarang bayangkan kalau ilmu yang kita miliki tentang pandangan hidup, tentang dunia, tentang harta, bukan daripada Islam. Tertipu kita. Kita tanya Islam, kata kita tanya. Kita juga pertanyaan. Pertanyaan sama. Apa pandangan awak tentang dunia dan isinya? Apa pandangan awak tentang harta? Apa pandangan awak tentang kehidupan di sini? Pertanyaan sama, tapi kalau kita kemukakan kepada orang yang punya ilmu agama, jawabannya pasti berbeza dengan jawaban yang diberikan bila kita tanyakan kepada orang yang berpahaman materialisme. Materialisme, pasti lain jawabannya. Karena mereka semuanya pikirannya dibina atas dari kebendaan. Karena dia seorang materialistik. Berbeza dengan pertanyaan itu kalau kita jawab kepada orang yang berpahaman sosialisme, berbeza lagi. Berbeza siapanya. Oh, dunia menurut kami, kata sosialis. Kata betul, oh harta seperti ini, oh hidup itu seperti ini. Dan akan juga berbeza kalau kita tanya pada orang etis. Orang etis. Nah, dari segi pertanyaan sama, tapi jawaban berbeza. Mana yang betul? Ya Islam lah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah, cara berpikir, gaya hidup, ya, yang diterima oleh Allah, way of life, ya, yang diterima oleh Allah, Islam. Alhamdulillah kita sudah jadi orang Muslim.
Jadi senang. Akhirnya hati kita pasti rasa seronok bila disuruh untuk belajar Islam karena kita sudah Muslim. Keempat itu sama pentingnya ya mas sekalian. Sehingga kalau keempat itu kita lakukan semua, ada masa untuk A, B, C, D, untuk 1, 2, 3, 4, hidup kita menjadi seimbang. Inilah maksud seimbang tuh, tawazun. Jadi tak ada orang istilahnya, oh orang ini terlalu pentingkan dunia daripada akhirat, tak timbul. Oh orang ni asyik fikirkan akhirat sehingga dunianya terabaikan, tak kisah. Dah jadi bangsa lemah ditindas pun tak kisah, yang penting akhirat. Tak betul juga. Tak betul juga. Oh orang ini, Masya Allah, karena keinginannya untuk berjaya jadi orang pandai, sehingga solat pun terabaikan. Karena sangat ingin segera kaya, akhirnya halal haram pun tak kisah. Tak boleh juga. Oh orang ini karena kuat beribadah, zikirnya kuat, qiyamnya kuat, puasanya kuat, akhirnya malas bekerja. Tak boleh juga. Tak boleh. Malas belajar. Tak boleh. Jadi empat itu akan membuat kita sebagai manusia yang seimbang. Ingat, tempoh hari telah saya sampaikan kisah Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Tolong difahami betul-betul. Salman yang menunggu Abu Darda adalah karena ditumpu ibadah ya, puasa ya. Kewajibannya pada keluarganya diabaikan. Istrinya pun diabaikan. Sehingga istrinya pun merasa tak diperlukan lagi. Tak boleh begitu, Abu Darda. Allah ada hak atas kamu. Kamu bersembah dia. Isteri kamu juga ada hak. Kamu kena berikan. Tubuh kamu ada hak. Bila penat, rehatkan. Mata kamu ada hak. Bila mengantuk, tidurkan. Perut kamu ada hak. Bila lapar, makanlah. Tengok. Dan ingat, isteri dan keluarga kamu itu ada hak. Hak nafkah, hak kesejahteraan, makan minum cukup. Bila kamu tak penuhi, kamu gagal menjadi ketua rumah tangga. Tuh. Kisah hadis yang sahih Bukhari itu satu di antara hadis yang menceritakan agar hidup ini ada tawazun, seimbang. Seimbang maksudnya seperti mana, jadi tidak timbul ya. Kalau keempat perkara itu kita lakukan, tidak timbul orang akan kata orang ini lebih penting dunia daripada akhirat. Orang ini hanya akhirat saja, dunia tak nak. Orang ini dunia dunia akhirat macam tak nak. Dalam malas bekerja, miskin, ibadah tak mau. Tak timbul kalau empat itu dipegangi semuanya, diamalkan semuanya. Jadilah kita manusia yang seimbang. Betul-betul manusia yang sempurna bahasa saya. Dohiriyah, batiniyah. Sempurna. Dunia, akhirat. Karena kita maklum, dunia akhirat walaupun dua benda yang boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Penting ini. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, walaupun keduanya boleh dibezakan, tapi tidak boleh dipisahkan. Bahkan dalam hadis yang kita telah pelajari, Nabi pernah bersabda, "Kam min amalin min amali dunya, fayasiru min amali akhirah husniyah." Seringkali terjadi amalan dunia, amalan itu macam amal dunia. Ya, seperti bekerja, menanam, pokok, memasak, bersenda gurau dengan keluarganya. Itu kan amalan sehari-hari manusia dunia. Tapi ia menjadi amalan akhirat. Dapat pahala jika niatnya betul karena Allah. Bekerja niatnya karena Allah yang telah kita pelai panjang lebar. Membahagiakan keluarga niat karena Allah. Ikut syariat. Jadi amalan akhirat. Amalan nampaknya dunia tapi jadi amalan akhirat. Di akhirat dapat pahala. Sebaliknya, maka min amalin amal akhirah, fayasul min amali dunia pisu ini ya. Dan seringkali amal akhirat, nampaknya amal akhirat, tapi menjadi amal dunia karena niat yang salah. Pahala tak dapat. Wih, nampak dia puasa. Puasa itu kan amalan akhirat. Iya. Tapi menjadi amal dunia. Akhirat tak dapat apa-apa karena niatnya salah.
Niatnya bukan karena Allah, mungkin riak ke, mungkin sum'ah ke, tengok. Bersedekah tolong orang amalan akhirat. Tapi jika niatnya riak ingin dipuji, jadi amal dunia. Nah, benda-benda itu perlu ilmu. Perlu ilmu, perlu muhasabah. Jadi tahu nanti apa yang membezakan. Karena itu saya katakan, dunia dan akhirat walaupun dua benda yang boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Bahkan amalan dunia boleh bertukar menjadi amalan akhirat. Amalan akhirat juga boleh bertukar menjadi amalan dunia. Keluar bekerja. Niatnya apa? Karena nak pastikan dirinya tidak menjadi bebanan orang lain. Nabi kata, fisabilillah. Keluar bekerja. Niatnya apa? Nak memastikan ahli keluarga yang dua tanggungannya berkecukupan. Makan, minum, tempat tinggal, kesehatan. Maka orang selama kerja, fisabilillah. Dia keluar bekerja. Niatnya apa? Karena nak menanggung, menyara kehidupan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Orang tua aku ni masih hidup. Dia perlu makan minum, perlu tempat tinggal, perlu kesehatan, perlu obat. Makanan kena cukup, apa namanya, berzat. Dan semua itu perlu biaya. Lalu dia bekerja. Carilah penghasilan yang lebih. Tujuannya yakni untuk menyara kehidupan orang tuanya yang sudah uzur tadi. Fisabilillah, orang tadi, anak tadi. Maknanya apa? Jika ajalnya tiba menemunya di tempat kerja, mati syahid. Masya Allah. Nabi Su'aib sudah berumur waktu itu. Dah tak larat bekerja tolabur rezeki yang halal, dah kurang kuat lah karena dah berumur. Dia punya anak, anaknya tak ada yang laki, anaknya perempuan. Dua anak gadisnya ambil alih tugas Nabi Su'aib mengembala kambing. Bayangkan. Dua anak dara mengembala kambing, bersaing di padang pasir, bersaing dengan penggembala lelaki yang lain. Bukan aib, karena mencari yang halal. Dan anak perempuan tadi, dua-dua anak perempuan itu, fisabilillah. Katakanlah, ajalnya menjemputnya ketika sedang mengembala kambing di padang pasir. Mati syahid. Kan itu dalam Quran surah Qasas. Pada jumpa Nabi Musa, Musa tolong dia kan itu. Masya Allah. Jadi tak kira laki atau perempuan. Kewajiban menyara kehidupan bagian orang tua yang dah tak mampu kerja. Tak kira laki atau perempuan berkewajiban. Nah, masih ada masa untuk itu. Ada masa untuk ibadah. Ada masa untuk cari ilmu. Allahu Akbar. Jika semua ini kita penuhi. Empat tadi kita lakukan. Insya Allah. Karena Allah berjanji melalui nabinya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar akan dikabul oleh Allah. Bertuahnya kita sangat bertuah. Itulah. Dan untuk melakukan mematuhi empat poin tadi memang tidak mudah. Tidak mudah tetapi mulia. Dan jangan khawatir, tidak selama-lamanya, tidak beratus-ratus tahun. Hanya sepanjang hayat kita. Ya hayat kita 70, ya 70 tahun. Kalau 80, 80 tahun. Kalau 100, ya 100 tahun. Isilah umur tersebut. Apalagi bila kita sudah, minta maaf tadi, di penghujung usia. Yang Nabi kata tadi. Sibukkan dirimu dengan amalan-amalan ahli surga. Bila sudah di penghujung usia. Dan kalau kamu istiqomah dengan itu, kata Nabi, ajal menjemputmu. Ketika kamu sedang mengamalkan, mengerjakan amal surga, Allah akan masukkan kamu dalam surga. Bahasa mudahnya, husnul khotimah. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang sempat saya sampaikan hari ini. Satu penegasan, pencerahan, tambahan dari apa yang kita pelajari minggu lepas. Masih ada satu lagi, yang di poin yang kelima ya, yang belum sempat. Sebenarnya panjang ya, saya buat nota ini sangat panjang satu-satu poin itu jemaah sekalian.
Poin itu panjang, tapi tak apalah. Sampaikan itu saja. Mudah-mudahan saya mendapatkan manfaat dan mampu beramal dengannya. Ya, memandangkan kita, saya sebenarnya termasuk saya, bukanlah muda lagi, boleh dikatakan, ya sudah melebihi daripada umur Nabi kan kita sudah. Saya sudah melebihi dari umur Rasulullah. Jadi maknanya sudah Allah. Itu maknanya sudah kena apa berhati-hati. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi sama. Mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita, meridhoi segala amal kita, menambahkan bekalan kita, dan mengurangi bebanan kita bila kita dipanggil oleh Allah. Kurang lebih maafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minal asy. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.